Anggreni dengan NIM 74. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah apresiasi puisi yang berjudul hubungan intelektual puisi. Nah, jadi pada pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu sejarah teori intelektual. Nah, yang kedua konsep dasar teori intertekstual. Yang ketiga prinsip intertekstual. Yang keempat analisis hubungan intelektual. Yang kelima penerapan hubungan intelektual puisi. Nah, jadi pada sejarah teori intelektual, teori ini berkembang dengan strukturalisme Prancis pada 1960-an melalui kontribusi Julia Kristeva dan Michel Rivatera, berfokus pada hubungan antara teks dan teks lain. Kristeva melihat teks sebagai mozaik kutipan dan referensi, sementara Rivatera menekankan pemahaman makna teks baru melalui keterkaitannya dengan teks-teks terdahulu. Di Indonesia, teori ini diperkenalkan pada akhir 1970-an dan awal 1980-an dengan kontribusi penting dari Pradopo yang menganalisis puisi modern dan tradisi sastra. Selanjutnya yaitu konsep dasar teori intelektual. Nah, jadi intelektualitas menurut Pradopo mengacu pada hubungan kompleks antara teks baik yang mendahului maupun yang mengikuti, mencerminkan bahwa setiap karya sastra merupakan bagian dari jaringan teks yang lebih luas. Istilah ini yang berasal dari gabungan kata lain, inter dan tectus, menggambarkan jalinan antar teks yang melibatkan aspek seperti genre, wacana, dan elemen lainnya. Konsep hipogram oleh Michel Rivatera menekankan bahwa teks baru seringkali merupakan transformasi dari teks yang lebih awal, mengintegrasikan elemen-elemen lama dalam bentuk baru. Kajian intelektual memerlukan pemahaman kontekstual mendalam seperti yang dijelaskan Pradopo dan mencakup hubungan pengaruh di mana satu teks mempengaruhi yang lain, dan hubungan kebetulan di mana teks memiliki kesamaan tanpa pengaruh langsung. Selanjutnya yaitu prinsip intelektual. Nah, jadi prinsip-prinsip intertekstualitas dalam kajian sastra melibatkan analisis hubungan antara teks yang mencakup berbagai aspek intrinsik dan ekstrinsik. Menurut Kristeva, sebagai teks merupakan hasil transformasi dari teks-teks sebelumnya dan berfungsi sebagai bentuk permutasi dari teks lain. Napier mengidentifikasi prinsip-prinsip seperti transformasi, hapologi, ekspor, modifikasi, dan ekspansi. Jadi Pradopo menekankan pentingnya memahami teks dalam konteks sejarah dan prinsip hipogram, yaitu teks yang mendasari karya-karya berikut. Jadi selanjutnya analisis hubungan intertekstual. Nah, jadi pendekatan intertekstual seperti yang dijelaskan oleh M. Zirun Rahman 2016 melibatkan analisis hubungan antara teks untuk memahami pembentukan makna melalui interaksi tersebut. Langkah-langkah utama mencakup penyalinan, penyaduran, dan penerjemahan yang melibatkan kutipan, adaptasi, dan terjemahan teks untuk menciptakan dialog antara teks dari berbagai budaya. Pembacaan berulang-ulang membantu dalam menangkap nuansa dan referensi yang lebih mendalam, sedangkan perbandingan dan penilaian teks memungkinkan evaluasi persamaan dan perbedaan dengan mempertimbangkan konteks intertekstual dan pengaruhnya terhadap pemahaman pembaca. Julia Kristeva mengembangkan pendekatan ini pada 1960-an. Nah, jadi yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, jadi pada teori intertekstualitas yang muncul dari strukturalisme Prancis pada 1960-an menekankan hubungan antara teks yang saling berinteraksi atau yang saling berkaitan, membentuk makna baru melalui referensi yang sama satu sama lain, diperkenalkan oleh tokoh seperti Julia Kristeva dan Michel Rivatera. Teori ini diterapkan di Indonesia oleh Pradopo untuk menunjukkan bagaimana karya sastra modern dipengaruhi oleh tradisi lama dan konteks sosial politik. Dalam puisi-puisi Abdurrahman El-Husaini seperti Tangisan Batu dan Air Mata Legenda. Nah, jadi intertekstualitas terungkap melalui keterkaitan dengan legenda rakyat Kalimantan Selatan yang memperdalam pemahaman tema penyesalan, kasih sayang, dan harapan. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan apresiasi puisi, yaitu teori intertekstualitas. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.